Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Yalimo Elelim menggelar sidang klasis kedua Elelim Yalimo dibuka secara resmi Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang diwakili Badan Pekerja Wilayah 10 Pendeta Yudas Meage, ditandai pemukulan tifa. Dalam sidang klasis kedua Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Yalimo dihadiri Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek SPD MM. Rombongan tiba di Gereja GKI Murid Pirip Elelim Yalimo ditandai tarian tradisional dan penyematan topi kebesaran kepada Badan Pekerja GKI di Tanah Papua dan rombongan Bupati Yalimo. Pembukaan sidang tersebut selain dihadiri Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Wilayah 10 Pendeta Yudas Meage, STH, dihadiri pula Ketua Klasis Yalimo Elelim Pendeta Yahya Waliangen, STH, Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek SPD MM, Sekda Yalimo Dr. Ishak Yando MSI, OPD di lingkungan pemerintah daerah Yalimo, anggota DPRD Yalimo, TNI Polri. Peserta sidang klasis 2 Yalimo Elelim terdiri dari 85 jemaat dari 10 rayon. Diawali ibadah dipimpin Pendeta Raniawan dengan sorotan tema Kasih Kristus Menggerakkan, Gereja Mewujudkan Keadilan, Perdamaian dan Kesejahteraan. Dan subtema melalui sidang klasis 2 Klasis Yalimo bertekad menata diri, menyiapkan warga gereja dewasa, mandiri dan misioner. Badan Pekerja Wilayah 10 Pendeta Yudas Meage STH menyampaikan, perkembangan dunia dewasa ini konten nasional dan khususnya di Tanah Papua adanya berbagai dinamika, maka Badan Pekerja Sinode menghimbau warga gereja membangun persatuan dan kesatuan. Sebagai warga GKI, giat menghindari hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Sebagai tubuh Kristus berkomitmen bersama hadirkan di dunia global dalam konteks berbangsa dan bernegara. Setelah berakhirnya sidang klasis selama hari ini hari keempat, di mana telah ditetapkan sesuai dengan jadwal, sehingga semua keputusan dan juga tetapan yang telah ditetapkan dalam sidang ini itu diharapkan bisa diperhatikan, bisa diakomodir semua keputusan itu sehingga dalam pelayanan itu dapat diterima oleh semua masyarakat, semua umat Tuhan yang ada di Klasis Yalimo. Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek SPD MM menyampaikan, Gereja Kristen Injili GKI di Yalimo dan 6 denominasi gereja di dalamnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadikan anak-anaknya dikuduskan, menjalankan pekerjaan dan gereja berdiri bukan kemauan seseorang atau sekelompok orang. Gereja berdiri atas kemauan Allah dan manusia sebagai alat di dalam tangannya, karya untuk kemuliaan melalui sidang, membawa semangat baru dan kebangkitan rohani setiap jemaat GKI dan 6 denominasi sebagai upaya membangun pentingnya kerukunan hidup beragama dan menjaga persatuan dan kesatuan gereja Tuhan di Yalimo. Pertama-tama kami semua yang hadir ini mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang berkenan mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk melaksanakan pembukaan sidang klasis GKI yang kedua di Kabupaten Yalimo. Dari tempat ini saya mewakili pemerintah Kabupaten Yalimo menyampaikan selamat datang duta-duta Kristus dan tamu undangan lainnya untuk melaksanakan persidangannya, dan terima kasih telah memilih distrik Elelim sebagai lokasi pelaksanaan sidang klasis yang kedua di Kabupaten Yalimo. Ketua Klasis GKI Elelim Yalimo, Pendeta Yahya Waliangen STH menyampaikan, sidang klasis kedua Elelim Yalimo menjabarkan hasil sidang sinode di Waropen tahun 2022 sekaligus laporan pertanggungjawaban menjadi dasar pelayanan klasis Elelim Yalimo. Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertanya sehingga kami boleh melaksanakan sidang dari tanggal 26 sampai dengan 28 selama 3 hari penuh, dan sidang berjalan dalam keadaan baik, aman, dan kami telah
sukses melakukan pemilihan Badan Pekerja Klasis Yalimo Elelim dan Ketua BPG serta anggota periode 2022 sampai 2027. Semua ini berlangsung dalam suasana aman, damai, dengan penuh pengertian dan dalam arahan Badan Pekerjaan Sinode di Tanah Papua melalui perwakilan Sinode wilayah 10, kemudian dalam kendali panitia untuk suksesnya sidang ini sehingga semua sudah berjalan baik dan lancar. Ketua Panitia Pelaksana Saul Walianggen yang dibacakan Sekretaris Panitia Martin Tanggalili menyampaikan tujuan digelarnya sidang klasis kedua Elelim Yalimo mengevaluasi hasil capaian kerja pelayanan Badan Pekerja Klasis selama 5 tahun serta memilih Badan Pekerja Klasis periode 2022-2027. Rapat pembentukan panitia pada bulan Juni 2021. Kedua, berdasarkan hasil sidang di Waropen pada bulan Juli tahun 2022, maka dipandang perlu untuk melaksanakan sidang klasis sebagai bentuk tindak lanjut. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan sidang adalah untuk mengevaluasi hasil capaian kerja pelayanan Badan Pekerja Klasis selama 5 tahun dan menyusun program kerja pelayanan untuk 5 tahun ke depan, serta memilih Badan Pekerja Klasis periode 2022-2027. Peserta terdiri dari 85 jemaat 10 rayon. Di kesempatan tersebut Bupati Yalimo Dr. Nao Nekwek juga memberikan bantuan dana yang diterima dengan sukacita untuk suksesnya kegiatan tersebut.